Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Taliwang, yang terhormat Bapak-Bapak CGP Angkatan 11 NTB SMK 1 Taliwang, yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Taliwang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, kehadirat Allah yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka eh, pembacaan materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan hingga sampai sekarang ini terang benderang. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang dihormati, pertama-tama perkenalkan saya Wanda selaku MC di sini dan perkenalkan juga rekan-rekan CGP Angkatan 11 yang ada di hadapan saya. Kami di sini saya di sini sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan oleh penyampaian materi oleh CGP Angkatan 11. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik, untuk acara pertama akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Muhammad Nasir SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman CGP Angkatan ke-11 yang hari ini alhamdulillah akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dan juga rekan-rekan yang lain yang sebagai peserta yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu hari ini dapat menjalankan satu kewajiban dari calon guru penggerak bahwa hari ini semua kita berkumpul dalam rangka mendengar paparan-paparan dari 3 calon guru penggerak angkatan ke-11 ini, dan harapan kita mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi motivasi bagi kita semua bagi teman-teman dalam rangka bagaimana menumbuhkan budaya-budaya positif sehingga akan mendukung tumbuh kembangnya daripada anak-anak kita itu sendiri. Selanjutnya salam selawat, tidak lupa saya mengajak beri saya pada teman-teman untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berselawat insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak guru yang saya cintai, saya banggakan, bersyukur bahwa calon guru penggerak angkatan 11 ini hari ini melakukan diseminasi. Harapan kami agar nilai-nilai budaya positif ini akan menjadi motivasi, akan menjadi karakter dari warga kita SMK Taliwang, sehingga akan menjadi sebuah upaya untuk mendukung tumbuh kembangnya dari anak-anak itu. Karena budaya positif ini harus dibiasakan. Dibiasakan. Sehingga dengan dibiasakan di lingkungan sekolah kita ini, harapan kita nanti kan dari kebiasaan itu menjadi karakter, akan jadi karakter positif dan juga akan menjadi motivasi dalam rangka mengembangkan potensi anak-anak itu, karena pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran yang berpusat pada prestasi kepada anak-anak itu sendiri. Dan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Jadi harapan kita bahwa kehidupan ini kan berkembang terus. Nah, satu hal yang sangat baik
bahwa nilai-nilai keyakinan universal itu kan kayak tanggung jawab, kayak keberanian, ya, kejujuran itu kan nilai-nilai universal yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Semangat belajarnya, semangat juang dan sebagainya kan. Nah, oleh karena itu budaya positif yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh 3 guru hebat ini ya akan memberi warna tersendiri ya dalam rangka guru penggeraknya nanti menyelesaikan tugas-tugasnya. Harapan kami sebagai kepala sekolah bahwa satu hal yang kita idamkan itu adalah dengan adanya kita orang lain bisa termotivasi, ya kan? Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih Miss Wanda sebagai MC dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Tanpa kita tidak ada artinya apa-apa kan. Artinya bahwa kita bersinergi dan berkolaborasi bersama. Sukses itu sukses bersama. Dan 3 calon guru penggerak ini saya memandang di tangan bapak-bapak ya semangat memotivasi anak-anak, memotivasi teman-teman jauh lebih penting ya daripada kita terus-menerus berada pada zona nyaman, ya. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak ini tentu menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Saya menyampaikan terima kasih, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ya tugas-tugas daripada calon guru penggerak angkatan 11 ini dapat tepat waktu, diselesaikan dan mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan. Karena belajar di pengalaman teman-teman yang lain yang sudah ya, baik angkatan-angkatan yang sebelumnya tentu melewati fase-fase dan sebagainya. Jadi ya tantangan itu akan menjadi indah ketika kita lalui, bukan kita hindari. Itu saja mungkin dari saya. Selamat kepada 3 calon guru penggerak nanti yang insya Allah nanti akan memaparkan yang sudah dibagi ya tugas masing-masing. Dan nanti pada teman-teman kalau memang ada diskusinya nanti Pak Agus ya, dan Pak Nora dan sebagainya, dalam rangka kita saling menguatkan, bukan saling menyalahkan, ya kan? Nah, karena kebenaran itu relatif, ya bukan absolut ya. Dia selalu berkembang. Apa yang benar hari ini belum tentu juga besok benar, kan? Tetapi nilai-nilai universal ini akan berlangsung dimanapun kita hidup, ya. Ya dimanapun kita akan hidup. Jadi orang apa namanya kalau kondisinya karakternya biasanya bagus, ya anak-anak yang dulunya mungkin Senin Kemis mau sekolah dengan kita siap siaga, insya Allah akan rajin kan. Nah, jadi insya Allah bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses, ya demikian proses juga. Nah, jadi saya menyambut baik semangat dari teman-teman guru penggerak ini, calon guru penggerak ini untuk bisa tumbuh dan berkembang, potensi-potensi yang dimiliki, dan ya harus berkolaborasi bersama. Itu saja mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya insya Allah benar ibadah insya Allah Subhanahu Wa Taala dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 SMK Negeri Taliwang pada hari ini secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Taliwang, Bapak Muhammad Nasir SPD MPD. Baik, untuk acara berikutnya langsung saja kami serahkan kepada Bapak CGP Angkatan 11 dalam penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan diawali oleh Bapak Farid. Kepada Bapak Farid kami persilakan. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Ya. Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bapak Ibu? Baik, Ya, sehat. ya. Ya. Kita berterima kasih nih Bapak Ibu ya karena sudah menyempatkan kesempatan Bapak Ibu berkumpul di sini ya di tengah kesibukan Bapak Ibu mengajar dan lain-lain ya. Jadi saya berdiri di sini, kita di sini dari teman CGP angkatan 11 bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu di sini ya. Saya rasa Bapak Ibu itu sudah lebih tahu, sudah lebih dahulu. Terutama di sini juga ada salah satu teman juga dari CGP angkatan sebelumnya ya. Baik Bapak Ibu, kenapa kita di sini mengundang Bapak Ibu di sini? Karena kita mau mendiseminasi atau mensosialisasikan budaya positif. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena ilmu itu tidak bisa kita pendam sendiri Bapak Ibu ya. Walaupun kita ada sedikit ilmu, sebaik-baiknya yang bermanfaat seperti kata Bapak Kepala Sekolah itu berbagi ya. Kita sharing ke teman-teman. Bukan maksud untuk menggurui ya. Ya. Jadi ada sedikit ilmu yang kita dapat di program guru penggerak. Nah, itu yang kita coba bagikan di sini kepada Bapak Ibu. Terutama tentang budaya positif ya. Langsung saja Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri Farid Sultani ya. Kemudian ada teman saya juga dari CGP angkatan 11 Bapak Ardian Sanora sama Bapak Agus ya. Nah, modul ini yang kita tampilkan di sini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPD, kemudian Ibu Diah Samsiati Rajasa sama Dr. Murti Ayu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu lihat setuju atau tidak setuju saja. Ya, coba diperhatikan dulu. Yang pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak Bapak Ibu? Gimana? Ya. Setuju ya? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju ya? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Setuju? Setuju Bapak Ibu ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Coba saya minta Ibu Wanda coba satu Bu Wanda ya. Kenapa setuju dari ketiga poin ini? Cek. Kalau saya pribadi Pak ya, misalnya contoh kita ngambil nomor 3, poin 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya di kelas terutama salah satu guru yang sering memberikan penghargaan, misalnya dalam bentuk selain nilai, biasanya saya berikan makanan Pak, misalnya susu atau apa gitu ya, beng-beng atau jenis apa. Jadi ketika ada anak misalnya yang bisa jawab pertanyaan saya, silakan angkat tangan, lalu nanti ibu akan kasih beng-beng. Nah itu mereka semangat Pak, dan teman-teman yang lain yang melihat itu juga termotivasi untuk bisa menjawab karena mereka juga butuh makanan itu mungkin Pak ya, dan butuh pengakuan dari teman-temannya kalau saya ini bisa juga selain kamu, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Wanda ya. Nanti akan kita pelajari bersama ya. Nanti apa itu hukuman, kemudian apa itu penghargaan, apa itu konsekuensi dan lain-lain ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi untuk topik kita pada pagi hari ini Bapak Ibu ada 6 ya. Nanti masing-masing akan disampaikan oleh Bapak-bapak CGP yang ada di sini. Kebetulan saya di sini akan menyampaikan 2 topik tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, sekarang sedikit kita bermain game ya. Boleh dibaca dulu. Ada A dan B Bapak Ibu dan teman-teman Bapak Ibu di sini. Sobeklah dari kertas. Nah, ini kita sudah siapkan kertasnya. Mohon bagian Bapak. Secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga
sangat berharga ya bagi Bapak Ibu. Ya, silakan dituliskan dulu. Dituliskan sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu ya. Tidak boleh dibisik ke temannya ya. Ini rahasia soalnya ya. Benda boleh. Benda, kemudian suami boleh ya. Misalnya, oh suami saya sangat berharga boleh ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan ditulis. Kemudian nanti kita gamenya seperti apa nanti kita coba ya. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sangat berharga menurut Pak Zoni gimana? Ya. Sesuatu yang berharga. Bebas ya. Sudah. Rahasia Bapak Ibu ya. Digenggam, disembunyikan dari temannya dulu. Kemudian di sini saya minta dua teman ya, perwakilan dari perempuan sama perwakilan dari laki-laki. Mungkin Pak Dahlan dengan Ibu Jus ya, boleh. Pak Dahlan dengan Ibu Jus, boleh Pak Ibsan tukeran sama Bu Jus dulu duduknya. Ya. Disembunyikan ya. Ini kita simulasi dulu. Ya, instruksinya gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan kekuatan. Nah, Ibu Jus dulu ya yang pegang ya, genggam ya. Segala daya dan kekuatan. Buatlah sebuah kepalan. Nah, nanti Pak Dahlan itu akan mencoba merayu Ibu Jus ya, merayu dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Ibu Jus itu memberikan benda tersebut kepada Pak Dahlan. Nah, kemudian Bapak Dahlan bisa membujuk itu mengancam kah, menghardik kah, merayu kah, menyuap kah, boleh. Tapi jangan menghardik ya, karena kasihan ini perempuan Bapak ya. Ya. Menyuap boleh, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, sebentar ya. Kita kasih mic-nya dulu. Terlalu banyak pemain. Ya, silakan. Saya dulu. Pak Dahlan nanti rayu Jus gimana caranya Jus itu mau membuka kepalan tangan. Mulai Pak. Silakan. Ibu Jus Saya, Pak. yang cantik, yang manis, Siap. yang luar biasa. Ya. Saya pakai ingin lawas. melihat isi genggaman tangannya. Saya pakai sebuah lawas Sumbawa ya. Kan? Tak sama lawas kaku Andi. Wah, cakep. Cakep. Kalau bau tangu kayak menulang angkang tak Mantap. nyonde kapasang sir. Apa sir? Apa sir itu? Mudah-mudahan dari lawas tersebut Ibu Jus bisa membuka genggaman tangannya. Sepertinya saya nggak mau, Pak. Anda mau Ibu Ya, Jus? karena ini berharga buat saya. Saya tambah lagi lawasnya Ibu Jus kalau Anda mau. Lawas pemungkas Ya. yang terakhir. Keren sekali Ibu Jus yang cantik, Ya. yang manis, yang luar biasa. Lamin untung ku Andi, ku pajeli karung sira, mana pare ku pesak. Iya, mantap. Boleh. 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 Ini yang luar biasa. Mungkin Ibu Jus bisa membuka genggaman tangannya. Nggak mau, Pak. Anda mau juga. Iya. Terpaksa. Tambah lagi atau cukup? Oh, Lawasnya. Ya. Tambah lagi satu lawasnya. Tambah lagi satu ya. oke. Oh saya karena tadi dua lawas tidak mampu dibuka genggaman tangannya, jadi saya minta dukungan dari peserta yang ada di sini. Oh saya Rama Peno, tutu maras kegiatan ta maris gama susang ada. Mungkin yang Mantap. terakhir Ibu Jus bisa membuka genggaman tangannya. 1, 2, 3.
Sepertinya tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saya Oke, baik. Tepuk tangan untuk kedua Bapak Ibu di sini ya. Ya, luar biasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada yang bisa jelaskan apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba Pak Ihsan. Dari pandangan saya sendiri, Hmm. yang terjadi adalah ada sesuatu yang sangat sulit untuk diungkapkan atau rahasia-rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, yang disimpan oleh pribadi sendiri. Mungkin itu aja. Oh gitu ya. Ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang memegang kontrol tadi? Yang Memegang kontrol. Ibu Jus. Ibu Jus ya, yang pegang kontrol. Kontrol sepenuhnya ada di Ibu Jus. Nah, Ibu Jus. Nah, dari kejadian ini nanti kita akan pelajari Bapak Ibu ya. Kita next dulu, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, dan ilusi kontrol. Ya. Ilusi guru, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi Bapak Ibu ya, ingat ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi Bapak Ibu ya, hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau di sekolah kita ini, kita tidak bisa memaksa anak-anak itu ya. Ya. Betul ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Nah, tadi pertanyaannya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi ya? Ya, kita lihat di sini. Nah, kita mencoba ada stimulus respon sama teori kontrol pilihan ya, sebelah kanan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu di rumah antara Bapak Ibu dengan anaknya, pengen anaknya itu kamu harus seperti saya, seperti itu ya. Nah, itu stimulus respon Bapak Ibu. Kemudian teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Setiap anak itu pasti punya kodratnya masing-masing kan. Nah, nanti ke depannya itu dia punya pilihan sendiri Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, anak berbuat salah itu pasti punya tujuannya, punya alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang dipraktikkan oleh Ibu Jus tadi. Ketika Ibu Jus tidak mau membuka tangannya karena kontrol sepenuhnya itu ada di Ibu Jus. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, artinya tadi ada kolaborasi ya antara si A dengan si B itu supaya menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu menang ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu ada mind map-nya dari disiplin positif. Teori kontrol ini diadopsi oleh, dikemukakan oleh Bapak Dr. William Glasser. Jadi di sini yang pertama Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus. Kemudian realita, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ada beberapa teori motivasi Bapak Ibu. Ada dua ya. Yang pertama itu ada teori motivasi intrinsik, kemudian ekstrinsik. Kemudian yang kedua itu teori motivasi intrinsik atau dari dalam. Adapun yang dimaksud dengan ekstrinsik itu, yang pertama seperti kejadian kita di sekolah-sekolah ini, yang pertama itu anak-anak itu sering
datang ke sekolah itu hanya untuk menghindari hukuman. Ya, karena dia takut dengan gurunya, takut dengan hukuman, sehingga dia bisa datang tepat waktu. Ya, itu alasannya dia datang tepat waktu itu karena takut dengan hukuman. Nah, itu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Wanda di kelasnya itu sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya. Itu termasuk daripada motivasi ekstrinsik. Murid mau berbuat karena ada imbalan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang bagus ya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang timbul dari dalam itu ya, untuk kita ya, untuk menghargai diri kita. Nah, di dalam motivasi intrinsik ini ada tertanam nilai-nilai kebajikan, sama nanti akan kita pelajari keyakinan kelas di topik berikutnya nih, dari teman saya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol juga di samping. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian 5 kebutuhan hidup manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, sama segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini mind map-nya nanti akan kita pelajari bersama Bapak Ibu ya. Kemudian apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Ya, dari Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, mana kata disiplin itu telah berubah. Yang tulisan merah Bapak Ibu, berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ada yang dihukum, ya, ada yang diberi penghargaan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Artinya disiplin itu bukan dari dalam dirinya anak-anak, misalnya kita di sekolah, tapi cenderung karena ada yang ditakuti, ada yang dikejar, ada yang diharapkan penghargaan, misalnya seperti itu ya. Adapun nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, kalau kita di sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Jadi nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intriksinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk ke eksplorasi konsep ya. Pembelajaran teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, tadi yang seperti yang kita sudah bahas bersama tadi sebelumnya, teori motivasi perilaku manusia. Ada di sini ditunjukkan kita motivasi eksternal sama motivasi internal. Kata-katanya seperti apa di motivasi eksternal? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak berpikir, oh nanti saya dihukum sama Pak Dahlan. Ya, kalau saya tidak ikut pelajaran olahraga. Itu motivasi dari eksternalnya. Ada Pak Dahlan yang ditakuti gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti yang dilakukan oleh Miss Wanda tadi ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu ya. Ini salah satu tujuan daripada disiplin positif Bapak Ibu. Kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara,
merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Kita lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata kita memberi penghargaan itu justru menghukum ya. Sifatnya menghukum. Bapak Ibu ya. Coba kita lihat bersama bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi statusnya sama. Hukuman sama penghargaan itu sama ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta bujukan. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruhnya itu bisa berpengaruh jangka pendek, kemudian bisa berpengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya, justru menghukum penghargaan itu ya. Kenapa bisa menghukum? Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ada kaitannya ya. Menghukum, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, contohnya siswa A diberi penghargaan oleh Pak Dahlan. Siswa B tidak. Bisa jadi siswa B ini akan timbul rasa cemburu terhadap si A ya. Nah, itu makanya bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Nah, biasanya orang yang sudah terbiasa diberi penghargaan, terus ketika dia tidak mendapat penghargaan, itu motivasinya otomatis akan menurun motivasinya itu. Makanya katakan penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, bisa jadi ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tadi kita tahu motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam ya. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Terus menerus ya. Kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan. Nah, seperti ini ya. Kata-kata pembukanya misalnya, kemarin saya perhatikan kamu begini-begini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nilai kebajikannya apa yang timbul di situ dengan kita mengatakan seperti itu? Ada rasa empati yang besar terhadap murid kita. Situasinya, misalnya situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada siswa kita baru gitu ya, baru kemudian belum terbiasa dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Itu bisa kita rangkul dia dengan sebuah kata-kata pembuka. Misalnya kemarin saya perhatikan kamu menyendiri di kelas, kamu tidak ngobrol sama teman-temanmu. Nah, itu bentuk rasa empati kita terhadap dia ya. Kemudian ada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, misalnya siswa kita diberi tugas kelompok, kemudian ada salah satu murid kita itu dia membantu ya teman-temannya di kelas untuk membuat kelompok. Itu kata pembukanya itu ada saya menghargai ya. Saya menghargai usaha kamu. Artinya nilai kebajikan yang timbul di anak ini akan timbul rasa kepedulian. Demikian juga selanjutnya terima kasih untuk titik-titik bla bla bla. Kemudian akan timbul rasa tanggung jawab pada kondisi siswa itu sedang memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu bentuk rasa tanggung jawabnya. Kemudian penghargaan, hukuman, dan konsekuensi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ada dua ya. Sebelah kiri hukuman, sebelah kanannya konsekuensi. Sifat-sifatnya hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Ya, harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu
sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Saya rasa Bapak Ibu pernah dihukum oleh guru-gurunya waktu sekolah dulu, padahal mungkin pernah ditempeleng. Masih berasa sampai sekarang ya? Nah, masih terasa. Itu karena apa? Pengaruh psikisnya itu berlaku sampai sekarang ya. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya. Sebentar saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum justru anak itu semakin melawan ya, membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan. Kemudian di konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada konsekuensi, pada hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berarti di restitusi ini ada tindakan kolaborasi ya antara kita dengan murid ya. Kita mencoba menyelesaikan masalah bersama dengan murid. Nah, ini ada dua identitas ya, ada identitas gagal sama identitas sukses. Kalau identitas gagal ini jelas di sini hukuman ya, suatu yang gagal. Kemudian konsekuensi itu sifatnya netral ya, masih netral. Kemudian di restitusi itu sifatnya positif. Lanjut Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian ke-8, restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya pembelajaran ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Agus Imanuddin ya. Lanjut Pak Agus. Oh, Bapak Aryan Sanora, mohon maaf ya. Diskusinya di akhir ya? Ya. Di akhir. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan diseminasi kegiatan budaya positif ini, saya mendapat di pembelajaran 3 yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di antara kita pasti semua ada membuat aturan-aturan kelas sebelum mengawali kegiatan belajar, begitu kan? Pasti ada peraturan kelasnya. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu kan dibuat sepihak, Pak ya. Izin Pak jawab. Kalau peraturan kan dibuat sepihak. Misalnya guru, ini ada aturan kelas nih, kalian harus laksanakan. Sedangkan keyakinan kelas itu sesuatu yang kita sepakati bersama. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu kita sudah sepakat kalian tidak boleh begini dan anak-anak setuju, mereka akan lebih paham untuk melaksanakan apa yang harus diyakini di kelas tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama. Oke. Jadi di sini mengapa kita
memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar tidak kalau Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak mengganggu yang lain. Oke. Jadi hal-hal demikian adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada lingkaran dari hal-hal yang harus diyakini bersama. Yang pertama ada peraturan kelas, itu ruang lingkupnya lebih kecil. Kemudian ada keyakinan kelas yang lebih besar, dan yang terakhir adalah lingkungan-lingkungan yang positif untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya positif. Oke. Nah, di sini terlihat di slide-nya yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa. Nah, di sini ada salah satu contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu kesepakatan. Kesepakatan kelasnya. Ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, kemudian di sebelahnya terlihat jelas kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan. Yang kami guru dan murid saling menyayangi. Ya, itu keyakinan, adalah sebuah keyakinan. Ya, ada yang datang dari motivasi intrinsiknya. Ya, yang bersifat dari budaya positif. Oke, bagus. Bahasa Inggrisnya good job. Oke, nah di sini ada tabel T dan Y, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya, di situ terlihat jelas pada tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Ya, kemudian pada tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu merupakan keyakinan. Keyakinan. Kemudian di sini bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama dengan lainnya. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Pak Dahlan mungkin bisa lihat jelas itu ya dari belakang. Oke, bisa. Nah, di sini tabel Y terdengar. Satu orang berbicara. Yuk, bantu saya. Adi, break. Oke, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Di sini terdengar satu orang berbicara. Yuk, bantu, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam, itu terdengar ya.
nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar. Terdengar itu seperti memiliki rasa hormat. Kemudian terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Itu terlihat. Kemudian memegang barang milik orang lain dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberi salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam memahami peraturan dan keyakinan kelas, jadi ada bahasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturannya begitu kan. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, kira-kira kalau kita bahasakan untuk di keyakinan kelas kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Bahasanya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya itu menurut saya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinannya itu kerapian bagian dari iman. Menjaga kerapian kelas. Oke. Jadi di situ ada penekanan hal-hal yang positif di situ. Tidak dengan tidak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya apa? Kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan di keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dan lain-lainnya. Nah, di sini materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah love and belonging ya. Ya, bahasa Prancisnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan kebebasan. Nah, tadi di teori kontrol itu semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Ya. Jadi akan ada kaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Contoh di kelas. Di kelas kebanyakan anak ada yang kayak gimana ya? Kamu bla 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 bla. Itu kebutuhan apa kira-kira yang ingin didapatkan oleh anak? Penguasaan. Ya. Jadi itu penguasaannya mereka. Jadi mereka ini menunjukkan bahwa ini saya berkuasa. Berarti sama dengan kayak anak-anak yang caper. Ya. Cari perhatian, apa bisa dia kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kebutuhan yang ingin mereka dapatkan. Jadi kita kembalikan lagi ke teori kontrol tadi, bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Kalau ada anak yang suka mencuri makanan temannya. Kalau ada anak yang suka mencuri temannya, lari ke bertahan hidup. Mungkin posisi dia very hungry mungkin ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi butuh kita ini eating together. Oke. Jadi ini ya, rasa kasih sayang, 5 kebutuhan dasar manusia itu rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. Nah, 5 posisi kontrol tadi. Oh iya, betul. Sebentar, kita kembali dulu. Jadi begini, untuk kita menambah pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira ada sebuah kasus di kelas. Ini ada sebuah kasus di kelas, Bapak Ibu. Kasusnya ini, misalnya si Ali. Si Ali ini
menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia ini betul-betul manja. Sampai, ayolah Pak Guru, ajarkan kita yang ini Pak Guru. Pokoknya dia manja sekali sama gurunya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dipenuhi oleh Ali tersebut? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan Rasa diterima. rasa diterima. Ada yang berbeda pendapat? Kalau saya itu sepakat kasih Oke. sayang dan rasa diterima. Sepakat. Jadi intinya kalau yang kesenangan, oke, bagus. Dasar kesenangan. Nah, kebanyakan di otomotif kita ini kesenangan. Ketika pada saat pergantian jam, kita kan guru-guru dari ruang guru kan lama nyampe kelas kan. Ya. Mereka untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya mereka dalam hal kesenangan. Ya kadang main takraw di dalam kelas. Itu untuk memenuhi kebutuhan. Bisa jadi kebebasan juga. Hah? Masuk kebebasan juga ya. Masuk. Makanya ada saling keterkaitan semua, ya, keterkaitan semuanya. Jadi, Kalau yang anu Pak, yang bagaimana? pulang sebelum jamnya pagar itu masuk kemana itu? Kesenangan. Kalau yang pulang sebelum jam, ini yang bolos begitu ya? Bolos Pak. Jadi perilaku bolosnya itu memiliki tujuan. Banyak hal itu Pak. Tujuannya dia bolos. Tapi tujuan pertamanya mereka cari masalah. Tapi intinya mungkin mereka lapar Pak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya saya lapar. Karena nggak ada mungkin uangnya untuk beli makanan di dalam sekolah. Akhirnya loncat pagar. Bisa juga kesenangan. Bisa juga penguasaan. Mereka mau menunjukkan ke teman-temannya bahwa saya bisa bolos. Begitu. Saya bebas. Ya. Saya berkuasa juga bisa. Saya berkuasa. Jadi hal-hal yang seperti itu tergantung bagaimana kita menginterpretasikan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Demikian yang saya sampaikan tentang 2 poin tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan saya kembalikan ke Pak Agus untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, salam sehat, salam bahagia ya. Berikut giliran saya. Perkenalkan dulu, saya CGP Angkatan 11, SMKN 1 Taliwang, kelas BGP 32 NTB. Saya dapat giliran memberikan pemaparan tentang restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol ini kalau tidak salah atau seingat saya itu secara tidak langsung pernah kita lakukan semua ya di 5 posisi kontrol ini. Ya, saya lanjut Pak ya, saya lanjut. 5 posisi kontrol ini ada kaitannya dengan motivasi. Motivasi itu dibagi 2 berdasarkan identitasnya, yaitu identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Identitas gagal kontrol dari luar, seperti anak-anak itu menghindari hukuman. Saya jelaskan perbagian aja. Kemudian posisi kontrol yang pertama itu kita itu sebagai guru itu menjadi seorang yang penghukum. Seperti yang kita lakukan, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu merupakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Hukuman verbal. Hukuman verbal. Ada juga dengan perkataan dan kata-kata yang sering kita lakukan.
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, tengenge, kayak apa lagi itu. Roga, itu dengan perkataan yang bisa membekas di hati anak-anak itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Anak-anak itu bisa memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Tidak jujur mereka itu. Selalu mencari alasan, argumentasi yang bisa membuat mereka itu selamat dari hukuman tadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid atau siswa akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Menganggap kita itu, apa maksudnya ya? Tidak berkualitas itu. Tidak apa namanya itu, tidak sepikiran mereka lah. Dianggap kita itu tidak berbobot di situ. Sehingga murid akan berkata, ah biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi, mengulang-ulang lagi. Biar mulutnya sampai berbusa, akan seperti itu juga. Itu yang biasa yang ada di pikiran mereka. Kemudian dampak pada murid. Ya, pasti tentunya mereka itu akan mengulangi kesalahan yang sama, yang akan seterusnya akan diulangi. Diulang-ulang kesalahan seperti itu. Kemudian identitas gagal yang kedua, yaitu di posisi kontrol kita sebagai guru, membuat rasa bersalah. Nah, yang biasa kita lakukan adalah berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak Ibu kecewa dengan kamu, kan begitu? Itu membuat rasa bersalah kepada murid kita, kepada siswa kita. Dengan perkataan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Nah, artinya selalu mengatakan yang diulang-ulang, sehingga membuat anak-anak itu menjadi bersalah. Hasilnya bagaimana? Anak-anak itu selalu berbohong, suka menyembunyikan, menyangkal, kan begitu. Nah, itu diulang-ulang terus. Mereka itu akan menjadi tidak jujur. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas tadi. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian apa yang mereka katakan? Maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Kan begitu. Selalu meminta maaf dari apa yang mereka telah lakukan. Dari untuk menghilangkan rasa bersalah seperti itu. Kemudian dampaknya pada mereka. Mereka merasa rendah diri. Kemudian kita beralih ke yang posisi kontrol yang bagian yang ini. Identitas berhasil tapi kontrolnya dari luar. Tadi gagal kontrol dari dalam. Kemudian apa yang mereka inginkan? Tujuan mereka itu seperti apa? Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ini, yang sebagai teman. Makanya kayak seperti yang Miss Wanda lakukan tadi itu, yang menganggap siswa apa tadi itu, memberikan penghargaan, imbalan itu kan seolah-olah itu kan saya anggap itu sebagai teman ya Miss ya. Nah, yang sering kita lakukan membuat alasan-alasan untuk murid kita. Yang sering kita katakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kan begitu. Itu kita menganggap murid kita itu sebagai teman. Hukuman yang kita lakukan itu menganggap mereka itu sebagai teman di situ. Hasilnya bagaimana? Anak-anak murid kita itu akan selalu tergantung kepada kita. Yang seperti disampaikan tadi itu, tujuannya seperti apa, kebutuhan dasarnya seperti apa, posisi kontrol yang kita lakukan itu seperti ini. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting. Nah, artinya mereka itu menganggap, karena mereka menganggap kita sebagai teman, kita ini dianggap penting oleh mereka kan begitu. Sehingga kita ini dianggap punya bobot, punya kualitas. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kan begitu, mereka menganggap kita sebagai temannya, sebagai sohibnya, sebagai partnernya kan begitu. Dampaknya pada mereka seperti apa? Ya, mereka itu selalu tergantung dengan kita sebagai gurunya. Lemah, tidak mandiri mereka. Kan begitu, Pak? Kemudian sebagai pemantau yang biasa sering kita lakukan. Pemantau ini kalau menurut saya itu sudah kita terapkan, tapi kita tidak sadar kan begitu kan? Gimana Pak Farid? Ah, betul. Menghitung dan mengukur kan begitu. Kemudian sering kita katakan kepada siswa yang terlambat, apa peraturannya kan begitu, tata tertibnya bagaimana kan begitu, apa yang kamu langgar kan begitu. Biasanya yang sering terlambat, yang sering melakukan pelanggaran itu kita tanya apa tata tertibnya. Hasilnya bagaimana?
Iya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid juga meletakkan guru pada peraturan hukum di dunia berkualitas. Apa yang dikatakan sama mereka? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Oh, ini kaitannya ini dengan ini. Ya, seperti itu. Karena posisi kita ini sebagai pemantau. Dampaknya kepada mereka itu seperti apa? Ya, dampaknya, Miss. Iya Pak, ketergantungan. Jadi anak-anak akan melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya. Ya. Ya, hadiahnya. Ada sanksi dan ada reward di situ kan. Sanksinya seperti apa? Sesuatu itu kalau Ada sesuatu yang dilakukan. Ya, Ada dorongan dari dia. Ada motivasi. ya betul. Ada dari ekstrinsik. Betul, sepakat dengan itu. Yang terakhir, identitas berhasil yang sukses di mana kontrol diri itu menghargai diri sendiri, diposisikan sebagai manajer. Dalam diskusi kita kemarin itu manajer ini lebih ke kepala sekolah ya, Ya, lebih ke kepala sekolah kan Ya. gitu. Dan juga bisa kita ikuti kan gitu. Kita bisa menerapkan apa yang posisi manajer ini. Apa yang kita lakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti tadi. Ada kaitannya dengan restitusi segitiga nanti kayaknya nih. Kemudian apa yang kita katakan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk. Jadi jangan langsung dihardik kepalanya. Kita tempatkanlah diri sebagai manajer. Ya, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun dulu, yang mencari alasan yang pas kan begitu. Kemudian apa yang biasa kita katakan? Apa yang kita yakini, apa yang mereka yakini, kan begitu. Kaitannya dengan keyakinan kelas di sini. Kemudian hasilnya menguatkan mental, menguatkan pribadi mereka. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bukan meletakkan kita, tapi meletakkan dirinya bahwa dia itu adalah siswa yang berkualitas dan berbobot. Biasanya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Mereka akan mencari solusi yang ada pada diri mereka, bagaimana memperbaiki dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian dampaknya pada murid. Nah, mereka akan mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi itulah pemaparan yang singkat dan sedikit panjang tentang 5 posisi kontrol. Ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. guru. Guru ya? Ya. Bukannya siswa Pak? Siswa. Bisa. Tergantung posisi kontrolnya kan gitu. Ya Bu Jus ya? Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru ya, guru. Pak Is. Ini pernyataan ini dikeluarkan oleh guru kan? Ya. Bisa siswa enggak? Bisa juga tergantung posisi kontrol tadi. Mungkin di sini yang dicari posisi kontrolnya ya. Ya, betul. Kontrolnya. Kontrolnya apa gitu ya? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol sebagai apa di situ? Kalau saya kecewa sekali. Buat rasa bersalah ya. Saya kecewa dengan kamu. Kita merasa bersalah kalau di Bisa. Buat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Boleh siapa yang bisa jawab dulu? Lupa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa namanya? Pak Is. Penghukum itu dihukum secara verbal itu Pak. Gimana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. siapa yang mengatakan ini kan siapa Kita anggap yang mengatakan ini guru. guru ini berarti kalau menurut saya ini menekankan bahwa si anak ini merasa bersalah. Kita tekankan supaya anak ini merasa bersalah dengan perkataan saya kecewa sekali dengan kamu. Intinya kita usahakan bahwa murid itu merasa bersalah kalau poin yang saya dapatkan di sini. Ya betul. Betul ya. Sepakat Pak. Gimana Bapak-Bapak? Yang lain? Saya sepakat kalau yang ini
saya kecewa sekali dengan kamu, ya tuh merasa bersalah. Mungkin Pak Dahlan. Cukup. Yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai apa? Nah, itu sebagai apa itu? Dari 5 posisi kontrol dari Penghukum kah? Nah, itu kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, pemilih. dari 5 item ini. Dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu, kalau kita mengatakan Kecewa. nah, Oh, kamu tidak pernah. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Next. iya, Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu membuat rasa bersalah tadi. Penghukum. Penghukum. Kamu tidak penghukum pernah. masuk ya, pembuat rasa bersalah ya. Ya, Yang penghukum lepas. juga bisa, pembuat rasa bersalah juga bisa. Ya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Anu yang ketiga tadi. Teman, Teman ya. pamernya teman ya. Ya. Teman. Kita memposisikan diri kita tuh sebagai teman kepada anak-anak kalau sudah Ya. kita mengatakan hal yang Ayo seperti ini. lakukan demi- Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan striker bintang hari ini? Teman. Tujuannya apa? Reward, penghargaan. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Lebih ke manajer. Posisi kontrol kita sebagai guru menjadi seorang manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Kau baik. Kamu saja. Nah, pemantau. Penghukum ini. Ini ya, verbal ini. Bisa penghukum, bisa yang Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Oke. Coba kita lihat. Kita back ya. Adakah dialognya? Jawabannya? Nih. Yang guru berkata, Ayo lakukan demi ibu. Apa peraturan? Apa yang kita inginkan? Kamu sudah tahu. Ibu pemantau itu lebih mengingatkan ke peraturan ya, ke tata tertib, ke kata-kata. kalau kamu tidak pokoknya awas ya. Saksan. Oke, kita next saja ya. Oke. Lebih-lebih mirip-mirip sih. Ini jawabannya tadi. Ya, jawaban yang tadi. Nah, Membuat rasa bersalah. berarti Pak Amir itu lebih pas dia penghukum. Ya, karena dengan kata-kata verbal ini. Selalu paling terakhir. Ya, sudah ada gambaran kita kan, kalau saya kecewa dengan kamu lah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu dengan sebagai penghukum itu. Ayo, lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan striker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer itu. Mudah-mudahan yang ini bisa kita terapkan ya, Miss ya. Amin. Kayaknya tidak di SMK. Yakin dong. Yakin aja. Gimana? Pak Fir, Pak Kajur? Kita ini memposisikan diri posisi kontrol terhadap murid yang ini sebagai manajer. Kemudian materi yang terakhir tentang eksplorasi konsep ini, segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 tindakan, 3 hal yang harus kita lakukan dalam hal menentukan. Iya, gitu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti yang 2 ini yang kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sampaikan kepada siswa. Tidak langsung, oi kamu begini-begini. Tapi yang ini dulu. Dalam menstabilkan identitas itu, kita sampaikan yang ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan identitasnya dulu. Bukan begitu Pak Farid? Kemudian, validasi tindakan atau kebutuhan. Jadi ini yang kita sampaikan kepada mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kaitannya tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kenapa mereka bisa melakukan tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu yang kita sampaikan kepada siswa.
Langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Misalnya kita sudah sepakat tata tertibnya seperti ini, kita buat keyakinan kelasnya seperti ini. Kita tentunya kalau mereka melakukan kesalahan, setelah langkah 1 dan langkah 2 kita lakukan, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, kita tanyakan hal-hal seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi pelan segitiga restitusi itu, yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan atau kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ini yang kita katakan kepada siswa pada posisi menstabilkan identitas mereka. Kemudian validasi tindakan atau kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup, seperti yang disampaikan oleh Pak Nora tadi kan. Guru berkata kepada muridnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini lebih ke manajer ya, pesannya. Kita sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer kepada siswa. Ini hal-hal seperti ini. Kemudian yang terakhir, menyatakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau menurut saya ini lebih ke 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, demikian penjelasan singkat saya dari 2 materi. Ini posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita aplikasikan nanti dan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Ibu MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak CGP Angkatan 11 yang sudah memberikan materi terbaiknya untuk kami yang orang awam di sini. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab Bapak Ibu. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh ketiga pemateri di depan. Silakan. Oke, silakan Pak Ihsan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan dari saya, ini budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang baik tentunya kan. Yang saya alami, yang pernah saya alami gitu. Kadang-kadang budaya positif ini ringan. Ya, misalkan contohnya di jurusan kami kan ada apel pagi.
pekerjaan yang dilakukan Selasa, Rabu, Kamis. Untuk berbaris saja itu padahal mereka tahu gitu. Siap gerak, setengah lengan, lenjang kanan itu sudah mereka tahu. Tapi siswa itu kadang-kadang berat dia melakukan. Ini mungkin triknya bagaimana gitu dari tim dari CGP. Mungkin ada masukan buat kami. Mungkin itu aja. Ya, mungkin ini yang cocok itu Pak Parit yang menjawabnya sesuai dengan Lanjut pertanyaan kedua. Kita lanjut dulu Pak ya, biar sekalian. Pertanyaan berikutnya dari saya sendiri nih. silakan Pak. Saya mau menanyakan masalah segitiga institusi. Seperti yang kita lihat di sekolah kita ini, SMK 1 Taliwang, kan tadi bisa nggak sih Pak kita terapkan segitiga restitusi di sekolah kita tercinta ini? Oke, sekali lagi, tadi kan ada model segitiga restitusi Pak ya. Segitiga restitusi kan ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Bisa nggak ya kita terapkan segitiga restitusi itu dalam penyelesaian masalah siswa di dalam lingkungan sekolah kita? Karena selama ini jujur saya melihat dari anak-anak juga mungkin agak susah ya Pak ya kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita, karena dilihat dari kelakuan anak-anak juga agak susah diatur. Jadi bagaimana solusinya, bisa nggak? Kalau bisa, apa yang harus kita awali dengan tindakan apa seperti itu. Terus yang kedua, tadi kan dijelaskan masalah penghargaan nih, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi itu yang jelaskan Pak Parit atau Pak Parit ya, penghargaan menurunkan kualitas nih. Nah, bukannya memberikan peringkat dengan memberikan hadiah kepada anak-anak juga penghargaan ya? Apa solusinya kalau misalnya ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas? Apa yang harus kita lakukan nih? Apakah kita mengganti penghargaan itu dengan apa? Karena selama ini kita sistemnya kan misalnya juara peringkat 1, 2, 3 di kelas itu kita berikan penghargaan dengan memberikan contohnya misalnya buku dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan ya, Bapak Ibu. 3 ya, 2 dari Ibu Anda, 1 dari Bapak Hipsan ya. Bapak Hipsan tadi bertanya di bengkel atau di jurusan otomotif itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan apel bersama. Ya. Ya. Yang paling sering terjadi di sana itu adalah siswa yang terlambat ya, begitu ya. Sering terlambat. Nah, pertanyaannya apa tadi, Pak Hipsan? Ada membuang sampah di tempat sampah kan bisa mereka lakukan, tapi siswa kadang-kadang lebih baik buang ke jendela, atau contohnya berbaris harusnya mereka bisa istirahat, bukan terlihat rapi barisannya. Ada yang tidak membutuhkan ringan sekali. Betul ya. Mungkin yang ditanyakan Pak Hipsan itu bagaimana caranya ya menerapkan itu ya, budaya itu. Nah, saya kembalikan mungkin ke Pak Hipsan. Apakah Bapak Hipsan sudah sebelumnya membuat keyakinan kelas atau keyakinan bersama dengan siswanya terkait dengan apa yang diyakini tadi kan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, kan ada nilai-nilai yang kita pelajari kan, nilai-nilai universal ya, nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh di situ ya. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan? Kalau pribadi saya, karena ini kan budaya positif keyakinan kelas ini bagus. Sebelumnya ini memang diterapkan dalam bentuk aturan. Benar. Buang sampah. Ya, sebelumnya sudah ada ya, cuman dalam bentuk peraturan ya. Nah, jadi seperti yang kita yakini tadi itu ada 3 ya di situ ya. Ada peraturan, konsekuensi ya, konsekuensi sama restitusi ya, seperti itu ya. Nah, jadi peraturan itu sudah ada. Cuman cara menjalankan dari peraturan itu yang belum tepat mungkin yang dianggap sama Pak Hipsan ya. Ya, mungkin yang pertama kalau menurut saya di sini ya, kita terapkan restitusi, Pak.
kita terapkan restitusi, karena restitusi kan ada poin tadi, yang poin-poin terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Otomatis hal yang pertama yang kita lakukan itu kita kesepakati dulu keyakinan dengan anak-anak itu. Untuk apa tujuannya ya? Untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan itu tentunya. Nah, kemudian kalau sudah kita sepakati dengan anak-anak, mereka tanda tangan bersama dengan murid-murid yang lain di situ. Ketika mereka melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran, ya kita coba. Kenapa tidak kita coba restitusi itu? Proses-proses restitusi yang tadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, sama sampai ke menanyakan keyakinan. Kan belum pernah kita coba itu Pak Ihsan ya. Nah, cuman yang saya dapat di sini ketika masalah itu berat, artinya ada kesalahan yang dibuat oleh anak itu tergolong berat, bisa kita turunkan. Tadinya posisi kita sebagai manajer itu bisa kita turunkan. Tidak harus posisinya di manajer, bisa juga sebagai pemantau, bisa sebagai teman bisa. Cuman jangan lama-lama di situ, jangan lama-lama. Nah, nanti kita balik lagi ke posisi manajer. Nah, seperti itu. Mungkin pertanyaan dari Pak Ihsan bisa membantu atau gimana? Oke. Sedikit Oke, tambahan menjawab ya. pertanyaan Pak Ihsan tadi tentang budaya positif ya. Bagaimana sih intinya pertanyaannya Pak Ihsan ini triknya agar anak ini dapat mudah diatur ketika kegiatan apel pagi. Nah, ya. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu bisa terlaksana ketika kita secara keseluruhan yang ada di dalam sekolah ini melakukan sebuah kolaborasi. Ya, kita kolaborasi untuk menciptakan budaya positif itu. Nah, budaya positif yang sudah kita ciptakan yang pertama yaitu adanya apel pagi. Walaupun anak-anaknya yang terkadang sulit untuk diatur barisnya yang lurus, yang bengkok. Cuma yang perlu kita pahami, kita selaku guru juga harus merangkul anak-anak didik kita. Dan itu yang kita sudah lakukan di jurusan kita di otomotif. Kita rangkul mereka. Contoh kita pegang per kelas masing-masing, kemudian kita ajak berdiskusi, dan intinya dengan pembelajaran di di budaya positif yang ada di guru penggerak ini, kita punya wawasan semakin terbuka bahwa oh ternyata begini caranya kita menangani siswa untuk menciptakan sebuah budaya yang positif di dalam sekolah. Saya rasa itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Agus ada tambahan? Cukup. Untuk pertanyaan yang kedua dari Miss Wanda, bisa tidak segitiga restitusi itu kita terapkan di sekolah? Ya, bisa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, hanya kuncinya satu. Yang poin pertama bagi saya adalah tetap kita kerjakan itu secara bersama-sama. Jangan sampai nanti guru A penanganannya beda, guru B penanganannya beda, tetapi tetap bisa kita laksanakan semua terkait tentang segitiga restitusi. Dan ini sudah dilaksanakan tadi kita perhatikan setelah kegiatan apel pagi, upacara bendera, ada siswa bermasalah, kita tangani di jurusan dengan cara kita menggunakan teori segitiga restitusi. Saya pernah Pak melaksanakan segitiga restitusi nih ya Pak ya. Saya pernah nih sekali melaksanakan segitiga restitusi sama salah satu anak, kebetulan anak didik saya kan oleh kelas 11 TJAT. Kebetulan saya melakukan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi itu Pak. Saya kira setelah saya melaksanakan segitiga restitusi itu dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ternyata sama saja. Berarti kayak dari tanggapan saya sendiri, jadi sebelum melaksanakan segitiga restitusi itu, kayaknya kita harus memunculkan motivasi apa sih dari dalam intrinsik untuk bagaimana sih dia bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah ini agar dia tidak berbuat kesalahan seperti itu sih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Miss Wanda. Jadi Miss Wanda sendiri telah melaksanakan segitiga restitusi, tetapi gagal. Berapa kali dilakukan? Waktu itu 2 kali. 2 kali. Nah, eh, sebenarnya hal-hal yang demikian jangan sampai putus. Terus-menerus kita lakukan. Karena dengan secara terus-menerus manusia ini punya hati, Bu. Punya hati. Ketika kita lakukan terus-menerus pendekatan dengan, karena apa? Kita anak-anak ini merasa mereka dihargai dengan cara kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Oh, saya dihargai. Pasti akan ada rasa bukan bersalah. Saya harus bisa memperbaiki. Agar apa? Karena ya bahasanya kebanyakan kan apa yang mereka lakukan hari ini adalah untuk masa depannya mereka. Nah, jadi itu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman CGP yang lain? Iya, terima kasih. Dua ini. Ya, saya menambahkan sedikit ya, Miss ya. Kalau kita melakukan sekali tentunya tidak cukup. Artinya tidak serta-merta akan berhasil begitu kan. Tapi kalau kita sudah lakukan berulang-ulang, continue, bukan hanya dengan kasus atau pada siswa yang sama, tapi juga pada setiap ada siswa yang lain melakukan pelanggaran tata tertib, melakukan kesalahan, kita tetap menerapkan segitiga restitusi itu, insya Allah itu akan bisa tercapai tujuan kita merdeka belajar itu tadi. Tidak hanya dengan siswa yang sama, tidak hanya dengan kasus, termasuk juga dengan kasus-kasus yang lain, kita continue melakukan tindakan segitiga restitusi itu ya. Kalau continue kolaborasi ya insya Allah paling tidak sedikit demi sedikit, step by step akan tercapai tujuan kita itu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian apa namanya juga kaitannya tadi juga dengan posisi kontrol kita sebagai guru ya, kita menempatkan diri kita, menjadikan diri kita itu sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi. Sehingga kita akan memberikan kesempatan apa namanya itu kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas apa yang mereka lakukan tadi. Seperti itu, Miss, dari saya. Kita lakukan berulang-ulang, bukan hanya dengan kasus yang sama, kasus yang lain juga seperti itu. Kemudian kita berusaha menempatkan, mengajak teman-teman ini di posisi kontrol kita sebagai guru, kita menempatkan diri kita sebagai manajer tadi, tidak sebagai penghukum. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Miss Wanda, itu kan penghargaan itu sifatnya menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian pertanyaannya itu, ada nggak solusi lain gitu ya, selain kita memberi penghargaan kepada anak-anak itu? Ya kan selama ini kan kita yang peringkat 1, 2, 3 kita kasih penghargaan tuh Pak. Kita bilang dapat penghargaan karena mereka dapat piagam, terus dapat hadiah buku. Terus teman-teman, ini kejadian di kelas saya Pak ya. Ada satu siswa waktu semester satunya, kelas 1 ini masih kelas 1 mereka posisinya, dia itu peringkat ketiga. Nah, sampai ke semester kedua mau naik kelas 2, dia peringkat ke-5. Turunnya 2. Nah, di situ saya lihat sekali kekecewaan di dia sama di orang tuanya. Nah, memang benar Pak, kalau saya lihat di situ memang benar nih, penghargaan di situ menurunkan kualitas. Karena kita lihat dari kecewanya dia, kecewa orang tuanya sebelumnya jadi juara 3, tiba-tiba juara 5. Nah, ada nggak solusi lain untuk sekolah ini? Apa yang harus kita lakukan biar apa sih? Nggak kita kasih penghargaan sejenis itu kepada yang peringkat 1, 2, 3. Ya, nggak tergantungan sama penghargaan. Baik, saya coba menjawab dulu ya. Silakan Pak. Oke. Sebenarnya di era POT itu sebenarnya kita sudah diarahkan sebenarnya ya. Kita sudah diarahkan bahwa tidak boleh menggunakan peringkat ya. Di sana nggak ada kolom peringkat. Hanya kita di sekolah sini saja yang mencoba begitu ya, mencoba memberi penghargaan kepada anak-anak kita ya, mungkin tujuannya untuk meningkatkan motivasi yang lain gitu ya. Padahal yang kita lakukan justru malah menghukum anak-anak itu. Contohnya tadi
yang terjadi di kelasnya Bu Anda itu ada siswa yang merasa kecewa, orang tuanya juga kecewa karena peringkatnya menurun. Baik, saya coba menjawab. Mungkin ada di slide tadi. Pak Kajur, masih ada jam di kelas? Ada tugas kan? Udah, Jujus? Aman ya? Ini. Ini ya. Di sini ada solusinya Bu Anda. Yang pertama itu mana itu? Nah, di sini sudah terjawab sebenarnya. Beri pengakuan secara khusus kepada anak-anak itu. Ya, kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi, begini Bapak Ibu ya, yang kita lakukan di sekolah ini hanya menghargai anak-anak yang berprestasi di akademik saja, tanpa kita melihat prestasi-prestasi yang lain. Seperti itu. Nah, padahal misalnya di sekolah ini misalnya ada anak data yang sering datang tepat waktu, segala macam, itu harusnya kita beri penghargaan juga seperti juga itu ya. ya. Jangan hanya dari segi akademiknya saja seperti itu ya. Kemudian beri pengakuan itu secara konsisten. Nah, fokus pada prosesnya. Nah, tuh kurang lebih seperti itu Bu Anda ya. Kayaknya terjawab sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada siswa atas nama Abdul Haris kelas 11 PP, Agus Pratama kelas 11 PSN, Alan Saputra 11 Pemanasan, Audi Yasir Fahaz kelas 11 Pemanasan, Alika Putra Darmawan kelas 11 TNI, dan Ana Sapitri kelas 11 TJAT 2. Silakan ke ruang PU. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silakan ke ruang PU. Oke. Ini benar nggak yang saya lakukan nih Pak ya? Yang saya lakukan gini. Kan kayak yang ini saya lakukan di semester 1 juga, dan saya lakukan di semester 2 karena saya lupa waktu itu Pak. Jadi waktu semester 1 yang peringkat 1, 2, 3 itu kan dapat penghargaan dari sekolah tuh, dapat hadiah dari sekolah. Nah, saya mikir nih, kasihan dong teman-teman yang lain cuma ngelihat temennya dapat penghargaan walaupun mereka itu cuma dapat peringkat 4 dan seterusnya. Itu setidaknya kita kasih penghargaan tuh. Kenapa? Karena mereka juga sudah berusaha nih selama 6 bulan ini. Saya mikirnya gitu. Akhirnya saya kasih mereka itu, kalau nggak salah waktu itu coklatos Pak. Tapi coklatos itu saya isikan pita, coklatos dan pulpen. Itu benar nggak yang saya lakukan seperti itu? Takutnya malah saya memberikan hukuman kepada mereka gitu Pak. Baik, terima kasih Biswanda. Bagus ya. Saya tidak menyalahkan itu benar atau tidak ya. Kalau menurut saya sih udah bagus ya, udah tepat yang dilakukan Bu Anda. Cuman di sana mungkin kita perlu garis bawahi ya bentuk penghargaannya. Misalnya si anak ini kita cap sebagai anak yang disiplin. Ya. Ditulislah di sana si A ini mendapat coklatos ini sebagai siswa terbaik di bidang disiplin. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ada anak yang lain, dia kelihatannya rapi, senang menjaga kebersihan. Itu juga harus diberi penghargaan Bapak Ibu, dihargai ya. Diberi pengakuan maksudnya ya. Diberi pengakuan. Ya, misalnya tadi seperti dikasih coklatos atau bentuknya seperti apa, buku kah atau apa, boleh ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi siswa yang yang mandiri misalnya ya. Yang mandiri itu kita juga bisa beri pengakuan ke mereka seperti itu. Secara bergantian ya. Misalnya semester ini, wah ini kelihatannya bagus nih di kebersihannya atau di kemandiriannya. Nah, nanti saya kasih kamu nih hadiahnya di kemandirian, ini di kebersihan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Nora, Pak Agus? Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup. Suanda, gimana? Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih ya. Cukup ya. Ya.
Sebentar Bu Wanda. Oke. Apa namanya? Mungkin kita ke refleksi sedikit ya Ya. dari apa yang kita sampaikan tadi. Siapa yang bisa di sini? Yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sepakati, kita pelajari bersama di sini? Semuanya lah. Sepatah dua patah kata. Ya, boleh Pak Amir, gimana Pak Amir? Boleh menyampaikan? Ibu Jus boleh ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mendapat pencerahan hari ini dari teman-teman CGP, Pak Farid, Pak Nora, sama Pak Agus. Yang Pak Farid tadi tentang Motivasi budaya positif, Pak Nora tentang keyakinan kelas, Pak Agus tentang segitiga restitusi, sama posisi kontrol. Dari budaya positif tadi ternyata sangat penting. Sebelum semuanya itu budaya positifnya itu yang harus dulu dikembangkan atau harus ada gitu loh budaya positif itu. Baru yang lain-lain tuh bisa jalan. Kalau budaya positifnya nggak ada, nah susah tuh menggerakkan yang lainnya, susah menggerakkan keyakinan kelasnya, susah melakukan segitiga restitusinya. Kalau budaya positifnya sudah jalan atau sudah ada, maka yang lain akan lebih mudah karena siswa sudah punya unsur intrinsik dari dalam dirinya tadi yang seperti disampaikan Pak Agus Pak Nora tadi ya. Nah, terus yang kedua dari Pak Nora tadi tentang keyakinan kelas. Ternyata selama ini bukan keyakinan kelas yang kita lakukan di kelas gitu, tapi lebih ke peraturan kelas. Walaupun kita buat bersama siswa, guru dengan siswa, tapi melakukannya tetap ada kayak ancaman gitu loh. Harus ini, wajib ini, taat ini ya gitu kan ya, lebih ke peraturan jatuhnya, bukan keyakinan. Kalau keyakinan ternyata tadi yang disampaikan oleh Pak Nora adalah bersama-sama, bahasanya menjadi kami, tidak lagi menjadi harus datang tepat waktu misalnya gitu, tapi menjadi kami harus kami ya melakukannya bersama. Itu tadi Pak Nora tadi yang saya dapatkan. Terus berikutnya dari Pak Agus segitiga restitusi tadi, semoga kita bisa melaksanakannya di kelas dan bukan hanya teman-teman CGP, mudah-mudahan semua guru. Dan kalau menurut saya sih semua guru harus mendapatkan informasi ini gitu, edukasi ini, Miss Wanda, Pak Agus, Pak Nora, Pak Farid gitu loh. Kalau kita semua tahu atau teredukasi dengan ini, mungkin kita semua melakukan di kelas gitu. Kalau selama ini kan lebih ke yang kita lakukan hanya penghukuman dan pemberian imbalan atau hadiah tadi. Kalau segitiga restitusi tadi ternyata harus kita validasi dulu anak ini. Dia melakukan apa, kesalahan atau tidak gitu. Dia tahu enggak kesalahannya gitu. Dan dia tahu enggak aturannya. Kalau sudah dia tahu aturannya dan dia langgar, apa konsekuensinya. Dan bagaimana caranya supaya tidak mengulanginya lagi. Itu segitiga restitusi yang saya dapat dari Pak Agus tadi. Semoga kita bisa melaksanakannya bersama-sama di SMK Negeri 1 Taliwang. Budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa sudah komplit sekali ya refleksi yang disampaikan oleh Ibu Jus, luar biasa ya. Sekarang saya kembalikan ke MC ya. Silakan Bu Wanda. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bapak CGP Angkatan 11 yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, dan tentunya kami di sini juga menerima itu dengan sangat baik pula. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Taliwang. Baik, demikian pemaparan materi dari Bapak-Bapak CGP Angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.